Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, thank you. Fine. Kaifa halukum? Bi khair alhamdulillah. Masih semangat? Ya dong, masih pertama ya. Kembali lagi bersama Ustazah Devi Mawari Purba di hari Jumat dan berkah serta ceria bahagia. Hari ini semoga kita dalam keadaan sehat-sehat. Iya, kali ini Ustazah membawakan muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tema 7 subtema 3, pastinya masih di kelas 5. Are you ready? Yes, I'm ready. Go. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah anak-anak ustazah melihat, mengamati gambar, membaca teks yang ustazah berikan, Ananda mampu mengidentifikasi kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan dengan baik. Kemudian, Ananda juga harus mampu menjelaskan kembali sejarah lahirnya Pancasila dengan baik. Baik anak-anak ustazah yang ustazah sayangi karena Allah, adapun nilai karakter Alfitia yang ustazah harapkan setelah anak-anak ustazah melihat video pembelajaran ustazah ini, yang pertama, anak-anak ustazah memiliki akidah yang lurus, yaitu memahami dan berarti ikhlas dalam beramal. Kemudian memiliki ibadah yang benar, yaitu belajar amar ma'ruf nahi mungkar, dan memiliki pribadi yang matang, yaitu membiasakan sikap hidup ramah lingkungan atau go green, serta memiliki kesungguhan, yaitu belajar mengaitkan Al-Quran dengan realitas kehidupan. Semangat ya. Oke. Anak-anak ustazah yang ustazah sayangi karena Allah, adapun kaitannya hari ini nilai keislaman dengan pembelajaran kita, yaitu ustazah mengambil dari hadis Arba'in yang ke-12, yang artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Jadi anak-anak ustazah, lakukanlah hal-hal yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Jangan menyanyiakan waktu dengan pekerjaan yang tidak berguna. Oke, kita lanjutkan. Masih semangat ya nak? Alhamdulillah. Adapun materi kita hari ini, yang pertama adalah kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Kegiatan pembangunan apa saja itu? Iya, kita lihat penjelasannya. Baik anak-anak ustazah, masih ingat dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945? Iya, masih, alhamdulillah. Di dalam Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ternyata ada tujuan dan cita-cita Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu? Yaitu mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat Indonesia secara material maupun spiritual. Tujuan dan cita-cita tersebut menjadi dasar pembangunan nasional Indonesia setelah kemerdekaan. Pembangunan dapat diartikan sebagai yang pertama, suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun non-material atau spiritual. Yang kedua, usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Itulah tadi pembangunan ya, dapat diartikan oleh dua hal. Sampai di sini penjelasan ustazah, masih paham anak-anak ustazah? Iya, alhamdulillah masih ya. Ustazah lanjutkan. Rancangan pembangunan di tiap negara memiliki perbedaan, pasti ya. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kemampuan ekonomi negara dan kebutuhan masyarakat di negara tersebut. So pasti. Berdasarkan tingkat ekonominya, Indonesia tergolong sebagai negara yang berkembang. Alhamdulillah. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia memerlukan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pembangunan yang dilakukan pemerintah contohnya adalah pembangunan fasilitas umum sebagai berikut. Coba anak-anak ustazah perhatikan gambar yang ada pada slide ustazah. Gambar apa itu anak ustazah? Iya bener, Mumtaz. Bendungan. Apa tujuannya? Iya, pembangunan bendungan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, pembangkit listrik, pencegah banjir, dan tempat wisata. Ya, berikutnya adalah gambar apa ustazah?
Iya, udah ada yang jawab. Jembatan, bener. Pembangunan yang dilakukan pemerintah, contohnya adalah pembangunan fasilitas umum juga ya, yaitu jembatan. Apa tujuannya? Pembangunan jembatan bertujuan sebagai sarana transportasi yang menghubungkan masyarakat dan mendorong pemerataan. Ayo anak-anak ustazah, coba perhatikan gambarnya. Iya, gambar yang ada di samping ini, di samping bacaan ini ya. Lihat gambar apa? Iya bener, gambar orang yang lagi mengaspal jalan. Iya, kira-kira menurut pendapat anak-anak ustazah, apa ya tujuan dari pembangunan pada gambar di samping ini yang ada di ustazah? Iya, sama kita. Tujuannya agar jalur transportasi berjalan lancar ya, karena orang-orang yang ada di sekitar jalan itu menggunakan jalannya biar lebih cepat karena sudah bagus, melakukan pekerjaannya juga lebih cepat. Baik anak-anak ustazah, kita masuk ke materi kedua, yaitu sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila. Mulai terdesaknya posisi Jepang dalam Perang Asia Timur membuat parlemen Jepang mulai menjanjikan pemberian kemerdekaan pada wilayah jajahannya di India Timur atau Indonesia. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rancangan dasar negara. Terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia, seperti berikut ini. Baik anak-anak ustazah akan bacakan adapun beberapa tokoh, yaitu 3 orang tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara kita Indonesia. Yang pertama tanggal 29 Mei 1945, tokohnya adalah Mr. Muhammad Yamin, merumuskan dasar negara, yaitu 1 peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, tokohnya adalah Profesor Dr. Mr. Suparno, merumuskan dasar negara, yaitu yang pertama persatuan, 2 keseimbangan lahir dan batin, 3 kekeluargaan, dan 4 keadilan rakyat, 5 musyawarah. Selanjutnya tanggal 1 Juni 1945, tokoh yang merumuskan dasar negara adalah Insinyur Soekarno. Adapun rumusan dasar negaranya yaitu 1 nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme dan perikemanusiaan, 3 adalah mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, 5 asas yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno disebut Pancasila. Peristiwa tersebut melatar belakangi penetapan hari lahirnya Pancasila yang kini kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Masih semangat anak-anak ustazah? Iya, terima kasih. Takbir dulu. Allahu Akbar. Kita lanjutkan ya. Sebelum memulai sidang kedua BPUPKI, dibentuklah kembali panitia yang dikenal sebagai Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Setelah mendapat beberapa perubahan, Pancasila sebagai dasar negara akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah anak-anak ustazah, akhirnya alhamdulillah tiba juga di penghujung slide. Pasti senang kan? Senang dong ya. Iya, tidak enak rasanya dan tidak lengkap kalau tidak ada tugas, ya kan? Pasti ada tugas. Iya, nanti kamu buka bukunya tema 7,
Di halaman 176 sampai 177, kamu hanya mengerjakan nomor 1 sampai dengan 6. Soal yang ada di bawah nomor 6 itu tidak usah dikerjakan, yaitu menceritakan gak usah dikerjakan. Hanya soal nomor 1 sampai dengan 6 saja. Di halaman 176 sampai 177. Oke, kalau begitu sampai ketemu minggu depan. Ustazah ucapkan terima kasih, thanks a lot, thank you, syukron, jazakillah khair kepada anak-anak ustazah semuanya yang sudah setia mendengarkan, melihat, mengamati video ustazah. Semoga Allah memberikan keberkahan dan keridhoannya pada kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Tetap sehat, tetap ceria. Kita tutup alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.